Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Flashback. Jam sudah menunjukkan angka 4 pagi dan Elena baru saja pulang ke rumah setelah berkumpul dengan teman-temannya. Lo yakin bisa nyetir sendiri? Tanya Sarah yang menjadi sahabat Elena sejak SMA. Yakinlah, lo lupa siapa gue. Hahaha, jawab Elena sambil sedikit sempoyongan saat hendak masuk ke dalam mobilnya. Udah deh, biar dianterin sama Jerry aja, kata Sarah yang sedikit khawatir dengan sahabatnya. Ogah, mending lo aja yang balik sama Jerry, gua mau pulang sendiri, bye, seru Elena, lalu ia segera memasuki mobilnya untuk pulang. Sepanjang perjalanan, Elena masih berusaha untuk tetap terjaga dan fokus pada jalanan di depannya. Hingga saat ia memasuki komplek perumahannya, ia hampir saja menabrak seekor kucing yang berada di tengah jalanan, hingga membuatnya harus membanting setir dan menabrak sebuah tanaman milik tetangganya. Brak! Hei, sial, umpat Elena yang merasakan kepalanya cukup sakit lantaran terbentur setir mobil. Tok tok tok. Elena langsung mendongakkan kepalanya saat mendengar suara pintu mobilnya diketuk dari luar. Menarik nafasnya cukup berat, ia memegang kepalanya yang ternyata berdarah. Beruntung ia sudah berada di kawasan kompleknya. Ia tidak bisa membayangkan jika dirinya hampir mengalami kecelakaan di tempat yang cukup jauh dari rumahnya. Bisa-bisa dirinya akan benar-benar dimasukkan ke dalam penjara oleh ayahnya sendiri. Kamu gak apa-apa? Tanya seorang laki-laki yang memakai baju koko putih dengan sarung dan peci berwarna hitam. Membuat Elena yakin bahwa laki-laki itu mungkin akan pergi ke masjid. Astagfirullah, Elena bisa mendengar suara laki-laki itu langsung beristighfar ketika ia membuka pintu mobilnya. Kepala gue pusing banget, keluh Elena dengan suara begitu lirih. Di mana rumah kamu? Aku akan mengantarkanmu, ujar laki-laki itu sambil menunduk dan memalingkan wajahnya ke samping. Elena memberitahu alamat rumahnya, yang ternyata hanya berjarak beberapa rumah saja dari tempatnya sekarang. Dan akhirnya mau tak mau laki-laki itu membantu Elena sampai ke rumahnya. Bismillah, ya Allah, maafkanlah hambamu ini, gumam laki-laki itu di dalam hatinya, seraya mengambil nafas yang cukup panjang sebelum akhirnya ia membantu memapah badan Elena yang sebelumnya sudah ia tutupi dengan menggunakan jaket yang ia temukan di mobil Elena. Keesokan harinya, Elena langsung mendapatkan ceramah panjang kali lebar dari sang ayah saat melihat bahwa putrinya mengalami luka di bagian kening. Selain itu, Pak Brata juga mendapat laporan dari satpam di rumahnya bahwa mobil Elena masih berada di tempat kejadian kecelakaan pagi tadi. Papa nggak mau tahu, hentikan semua kekonyolan kamu ini, atau Papa akan mengirimkan kamu ke pondok pesantren, ucap Pak Brata dengan tegas dan penuh penekanan. Pah, Ele nggak apa-apa, ini cuma luka kecil, sahut Elena menolak keras. Luka kecil kamu bilang, kamu menabrak tanaman milik tetangga, mobil kamu rusak cukup parah, dan kening kamu seperti ini. Astaga Ele, kenapa kamu harus jadi seperti ini, hah? Keluh Pak Brata langsung memijit pelipisnya yang terasa cukup pusing menghadapi kelakuan putrinya. Iya, Ele janji ini yang terakhir. Ele nggak akan ke klub lagi, jawab Elena mengalah, karena memang sebentar lagi dirinya juga akan menghadapi ujian nasional. Jadi mungkin ini adalah cara terbaik dirinya berhenti. Namun apakah benar ia akan berhenti?
Oh, tentu saja tidak. Elena tidak akan semudah itu menyerah. Siang itu, Elena memutuskan untuk mengurus mobilnya karena sang ayah menolak keras untuk membantu anaknya menyelesaikan ulahnya. Jadilah mau tidak mau, Elena mengurus sendiri semuanya. Dari memanggil orang bengkel, meminta maaf kepada tetangga karena tanamannya sudah ia rusak, serta mengganti tanaman itu. Pak, kalau ini aku tinggal ke dalam gimana? Sumpah panas banget, Bapak aja yang nungguin montirnya. Toh juga Papa di kantor. Keluh Elena kepada satpam di rumahnya yang ia ajak untuk membantunya mengurus masalah. Tapi Non, nanti kalau udah nggak apa-apa, Papa nggak akan tahu kalau Bapak nggak kasih tahu, kata Elena memaksa membuat satpam itu mengangguk ragu dan bingung. Pasalnya ia juga disuruh oleh Pak Brata untuk mengawasi Elena dan membuatkan laporan bahwa benar Elena melakukan semuanya sendiri. Namun kini gadis itu justru memaksanya untuk diam dan berbohong. Tanpa menunggu persetujuan dari satpamnya, Elena bergegas untuk segera pulang ke rumah. Namun saat dirinya hendak masuk ke dalam gerbang, tiba-tiba matanya memicing menatap pada sosok laki-laki yang ia temui semalam tadi. Masih dengan mengenakan pakaian yang sama, hanya saja berbeda warna dengan jenis yang hampir sama. Baju koko, sarung, serta peci membuat Elena berpikir bahwa mungkin laki-laki itu tidak memiliki baju lain selain pakaian seperti itu. Padahal cuaca saat ini cukup terik, mengapa laki-laki itu justru memakai pakaian tertutup begitu? Apakah tidak panas? Batin Elena tak habis pikir. Tunggu, panggil Elena segera berlari menyeberang jalan dan menghampiri laki-laki itu. Siapa nama kamu? Tanya Elena dengan nafas memburu saat sudah tiba di depan laki-laki yang sudah membantunya semalam. Yusuf, jawabnya seperti biasa dengan kepala tertunduk. Kenapa kamu selalu menundukkan kepala? Tanya Elena langsung menggelengkan kepalanya. Apakah tanah itu jauh lebih menarik daripada aku? Kenapa kamu lebih suka menatap ke bawah daripada menatap cewek cantik sepertiku? Imbuh Elena dengan percaya dirinya. Laki-laki bernama Yusuf itu langsung tersenyum saat mendengar pertanyaan Elena. Menarik nafas cukup berat, Yusuf lalu menganggukkan kepalanya dengan pelan. Membuat seorang gadis berambut panjang berwarna pirang dengan pakaian yang cukup terbuka itu lagi-lagi berdecak kesal. Melihat respon Yusuf yang hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, tentu saja membuat Elena semakin berdecak ingin marah. Aku tidak pernah mau diajak berkenalan, tapi karena kamu sudah menolongku, jadi ku kasih tahu namaku. Tidak perlu, jawab Yusuf dengan cepat memotong perkataan Elena. Yusuf menarik nafasnya cukup panjang sebelum akhirnya melanjutkan perkataannya. Karena saya harus segera pergi. Assalamualaikum. Hei, aku belum selesai bicara. Dasar cowok sombong, kamu itu beruntung karena aku mau berbaik hati mengenalkan diri. Sungguh menyebalkan. Gadis itu langsung mengepalkan tangannya kuat. Ia merasa begitu terhina saat laki-laki bernama Yusuf itu justru pergi meninggalkannya begitu saja. Siapa sih dia? Sumpah, so jual mahal banget, cetus Elena mendengus kesal, lalu pandangannya turun ke bawah. Apakah dia sedang mencari sesuatu yang terjatuh, makanya dia menunduk terus? Atau dia takut melihatku? Nggak mungkin. Aku manusia, aku masih hidup. Lagi pula kakiku masih napak ke tanah.
Elena terus menggerutu sambil terus mengamati penampilannya yang mana kini ia hanya mengenakan celana hot pants pendek di atas lutut dengan kaos ketat berkerah V dan rambut yang terkuncir ekor kuda, membuat leher jenjangnya begitu terekspos dengan begitu jelas dan belahan dadanya yang juga sedikit terbuka. Flashback off.